kawan, ketemu lagi dengan Sir Alpen. Kali ini saya akan coba menjelaskan materi sejarah kelas 12 SMA. Adapun topik kita yang pertama sekali yaitu ancaman disintegrasi bangsa dari tahun 1948 sampai 1965. Nah, baik, langsung saja kita masuk. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan disintegrasi bangsa. Nah, disintegrasi itu lawan katanya adalah integrasi. Nah, kita artikan dulu apa itu integrasi. Integrasi itu artinya penyatuan ataupun keterpaduan. Nah, apa sih dampak daripada integrasi? Tentu dampaknya adalah terjadinya sebuah konsensus atau kesepakatan. Jadi ini positif ya. Nah, tetapi yang menjadi topik kita kali ini yaitu kata disintegrasi. Nah, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa disintegrasi itu adalah keadaan tidak bersatu padu atau terpecah belah, atau juga hilangnya keutuhan atau persatuan, ataupun boleh juga dikatakan terjadi perpecahan. Nah, bagaimana dengan dampak daripada disintegrasi? Tentu dampaknya adalah terjadi konflik, perseteruan, dan juga pertentangan, kira-kira begitu. Nah, dapat kita artikan, kita simpulkan bahwa disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Nah, kira-kira gitu pengertian daripada disintegrasi bangsa. Nah, materi kita kali ini adalah kita sebagai generasi diingatkan kembali bahwa ancaman disintegrasi bangsa sudah pernah terjadi di bangsa kita, yaitu tahun 48 sampai tahun 65. Kita lihat contoh-contoh daripada ancaman disintegrasi bangsa atau ancaman perpecahan ya. Nah, yang pertama anakku sekalian, yang pernah terjadi adalah pemberontakan PKI Madiun. Yang kedua Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Yang ketiga Angkatan Perang Ratu Adil. Kemudian Republik Maluku Selatan, pemberontakan Andi Ajis, pemberontakan PRRI atau Permesta, singkatan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Masyarakat Semesta. Nah, kemudian Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Nah, inilah contoh-contoh pemberontakan yang mengancam perpecahan bangsa kita yang disebut dengan istilah disintegrasi bangsa. Nah, ini penting sekali buat anak-anak kami untuk dipahami, karena dari sini nanti bisa kita ambil hikmahnya, kita bisa dapat belajar agar perpecahan seperti ini tidak terulang lagi di bangsa kita di zaman sekarang maupun di masa yang akan datang. Baik, kita ikuti satu persatu. Contoh ancaman disintegrasi bangsa tadi itu kan ada 7 ya. Nah, coba kelompokkan dulu ya. Nah, jadi yang ketujuh pemberontakan tadi bisa kita kelompokkan itu menjadi 3. Ada berkaitan ideologi, yang kedua berkaitan vested interest atau kepentingan, dan yang terakhir berkaitan dengan sistem pemerintahan. Nah, mari kita kelompokkan ketujuh pemberontakan tadi, mana saja yang berkaitan dengan ideologi. Nah, jadi yang berkaitan dengan ideologi itu adalah tentu PKI 1948, karena ingin mengubah ideologi Pancasila kita menjadi ideologi komunis. Kemudian Darul Islam Tentara Islam Indonesia, karena ingin mengubah ideologi Pancasila juga menjadi syariat Islam kan gitu ya. Nah, kemudian G30 PKI 1965 ya. Nah, ini sama dengan PKI yang di atas, yaitu ideologi komunis. Kemudian bagaimana dengan interest atau kepentingan? Itu nanti yang pertama adalah ada APRA, kemudian Andi Ajis, kemudian Republik Maluku Selatan. Nah, terus yang berkaitan dengan sistem pemerintahan ada 2 nanti, ada di Sumatera yaitu PRRI dan juga Permesta yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, ini perlu kalian ingat ya. Jadi bisa digolongkan menjadi 3 ya. Nah, kemudian kita bahas. Jadi materi kita, topik kita di sini adalah hanya di sini, kita fokus di sini ya. Nah, berkaitan ideologi, jadi ada 3 yang kita bahas kali ini. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas dulu yang namanya PKI Madiun 1948. Nah, jadi PKI Madiun 1948 itu dilatar belakangi oleh ada akibat perundingan Renville yang sangat merugikan Indonesia. Jadi perundingan Renville itu kan isinya
mengakui kedaulatan RI setengah Sumatera, Jawa, dan Banten kan gitu ya. Nah itu sebabnya wilayah Indonesia semakin sempit. Nah pada saat itu kan yang menandatangani perjanjian itu Amir Syarifuddin ya. Jadi Amir Syarifuddin ini kemudian dijatuhkan dari kabinet karena dia menandatangani, kemudian digantikan oleh kabinet Hatta. Nah oleh sebab itu nanti Amir Syarifuddin kurang terima dengan hal itu, maka dia menjadi memilih untuk golongan oposisi. Tetapi sayangnya dia bekerjasama dengan Musso untuk membentuk FDR, Front Demokrasi Rakyat. Nah, disinilah dia nanti ingin melakukan perubahan ideologi di negara kita bersama Musso ya. Nah, jadi proses pemberontakannya seperti ini. Bahwa Amir Syarifuddin tadi itu bekerjasama dengan Musso, bahwa Musso ini adalah tokoh senior PKI ya. Nah, mereka menyusun doktrin baru PKI dengan nama Jalan Baru. Artinya jalan mereka lah yang mampu mensejahterakan rakyat gitu. Jadi rakyat Indonesia mau didoktrin mereka begitu ya. Nah kemudian kita lanjut kronologis pemberontakan, bisa kalian baca di sini. Yang pertama nanti terjadinya pemogokan ya. Nah kemudian selanjutnya nanti terjadi insiden senjata. Nah sudah mulai mereka memberontak di Solo ya. Kemudian selanjutnya nanti mereka memproklamirkan berdirinya Soviet Republik Indonesia di Madiun. Nah ini yang sangat mengancam pada saat itu ya. Nah di mana tujuannya menghancurkan Republik Indonesia dan mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar negara komunis. Nah inilah tujuan utama daripada pemberontakan PKI Madiun ini. Kemudian kita lanjut, tentu pemberontakan ini kan tidak bisa dibiarkan ya, harus diselesaikan. Nah, jadi upaya penumpasannya kita lihat. Itu nanti upaya penumpasannya adalah dilakukan dengan cara GOM ya. GOM ini gerakan operasi militer dengan menggerakkan kesatuan TNI dan polisi di wilayah masing-masing begitu. Nah ini gambar-gambar PKI Madiun. Jadi mereka sangat sadis ya. Nah boleh kalian perhatikan saja. Kemudian kita next. Ini masih korban ya. Oke, kita masuk pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Apa sih latar belakangnya? Nah, latar belakangnya adalah adanya keinginan SM Kartosuryo untuk mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII yang muncul sejak tahun 42 ya. Jadi dia sudah lama mencita-citakan itu ya. Nah, tentu kan ini bertentangan dengan ideologi Pancasila kita yang sudah digagas dari awal. Nah, proklamasinya seperti ini. Jadi ini sangat bertentangan. Kemudian struktur wilayahnya bisa kalian baca di sini. Daerah 1 itu nanti disebut itu dengan ibu negara, ibu kota negara ya. Kemudian daerah 2 nanti dia jadikan sebagai di Jawa Barat. Daerah 3 daerah yang pendudukannya mengikuti gerakan NII ya. Nah, misalnya nanti Aceh, Kalimantan Selatan ya, Sulawesi Selatan gitu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana upaya penumpasannya. Tentu upaya penumpasan yang pertama itu dengan cara damai ya, jalan damai, yaitu melalui pimpinan Masyumi Muhammad Nasir itu nanti mengajak pimpinan DITI Kartosuwiryo untuk kembali ke RI dengan membentuk komite Nasir. Namun hasilnya adalah gagal ya. Nah, maka masuklah upaya yang terakhir yaitu upaya militer. Begitu maksudnya ya nak ya. Oke. Nah, di sini perlu saya jelaskan, dalam upaya militer ini ada dengan siasat pagar betis. Pagar betis ini maksudnya bahwa rakyat daripada Jawa Barat ini nanti ikut serta dalam penumpasan DITI begitu. Itu artinya pagar betis. Kemudian kita coba lihat cabang-cabang atau DITI di berbagai daerah. Misalnya di Jawa Tengah ya. Di Jawa Tengah ini nanti dipimpin oleh Amir Fattah ya nak ya. Nah, kemudian maaf, kita masuk Kalimantan Selatan. Nah, siapa yang memimpin DITI di Kalimantan Selatan? Namanya adalah Ibnu Hajar. Kemudian di Sulawesi Selatan itu dipimpin oleh Kahar Mujakar ya. Kemudian di Aceh Daud Beru ya. Nah, tetapi nanti di berbagai daerah DITI itu hanya satu yang tidak ditumpas dengan cara militer ya, dengan cara damai, itu di Aceh ya. Nah, kemudian kita masuk yang terakhir yaitu G30 PKI atau singkatan dari Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Nah, ini salah satu pemberontakan yang sangat besar yang pernah terjadi dalam sejarah kita ya. Oleh pemberontakan ini nanti terjadi peralihan kepemimpinan, yaitu kepemimpinan dari Orde Lama beralih ke Orde Baru ya anakku ya, akibat daripada pemberontakan ini. Nah, mari kita bahas
sekilas tentang G13 PKI. Nah, jadi adapun nanti latar belakang G13 PKI sebenarnya bahwa adanya isu Dewan Jenderal, maksudnya nanti bahwa PKI menghasut Soekarno akan adanya kudeta dari Angkatan Darat begitu. Namun Angkatan Darat menangkis atau menolak tegas isu tersebut. Bahkan Angkatan Darat mengatakan PKI lah yang mau menggulingkan kekuasaan daripada pemerintahan yang ada pada saat itu gitu. Nah, jadi karena nanti komunis itu merasa terhambat, maka mereka melakukan gerakan 30 September dengan cara menculik para petinggi-petinggi daripada Angkatan Darat kita, jenderal kita. Ini dia bisa kalian baca, Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Suprapto Haryono, kemudian Suparman, kemudian Dewi Panjaitan, kemudian Brigadir Jenderal Sutujo, dan nah ini nanti ada 7 ya, Andreas Tendean. Nah, selain itu juga nanti ada korban lain ya. Nah, misalnya ini dia bisa kalian baca. Nah, jadi pemberontakan G13 PKI ini sangat ganas ya, sangat luar biasa. Nah, ini dia tokoh-tokoh yang menjadi korban akibat keganasan daripada PKI. Nah, jadi mereka ini disebut ini dengan pahlawan revolusi anak ya. Nah, kemudian ini lubang buaya, setelah mereka nanti culik, kemudian mereka bunuh dengan sadis, mereka masukkan ke lubang buaya ini dengan tujuan untuk menghilangkan jejak begitu ya. Nah, kita lihat ini dia, ini saat pengangkatan ya para jenderal tadi dari sumur 2 tadi ya, atau lubang buaya tadi. Nah, itu nanti langsung dipimpin oleh Soeharto ya nak ya. Oke, kita masuk ini proses pemakaman daripada keganasan PKI tadi anakku ya. Nah, mudah-mudahan yang seperti ini tidak pernah lagi terjadi. Oke, bagaimana upaya penumpasan G13 PKI tahun 65? Itu nanti mulai diluncurkan tanggal 1 Oktober 1965. Adapun usaha-usaha yang dilakukan itu nanti langsung dipimpin oleh Soeharto pada saat itu ya. Nah, ini dapat kalian baca lah ya. Nah, jadi pada awalnya PKI itu sudah menguasai yang namanya tempat-tempat strategis di Indonesia, misalnya bandara ya. Nah, kemudian RRI. Nah, jadi yang pertama sekali dilakukan oleh TNI kita adalah merebut kembali tempat atau lokasi-lokasi vital itu ya. Nah, misalnya lapangan Halim itu berhasil direbut tanggal 2 Oktober 1965 begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ini dia tokoh-tokoh kunci dalam pemberontakan G13 PKI itu yang ditangkap itu adalah ada Kolonel Al-Latif. Inilah yang menjadi komandan penculikan pada saat itu ya, pada malam hari. Kemudian Letkol Untung, nah inilah sebenarnya otak di lapangan, tapi otak dari keseluruhannya itu adalah Den Aidit gitu ya pada saat itu. Oke. Nah, saya rasa itu materi kita, semoga bermanfaat ya apa yang saya sampaikan. Materi berikutnya sampai ketemu kita akan membahas tentang pemberontakan atau ancaman disintegrasi yang berkaitan dengan kepentingan ya. Selamat ketemu di materi berikutnya.